Dan bro, pasti sudah nggak sabar untuk dengerin pidato pertama Ketua Umum kita yang baru. Usai kampanye, terbongkar fakta-fakta rencana Jokowi untuk mengembosi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi? Iya, saat itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya? Iya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor 1-nya, Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa PSI, masalah? serius saya nggak terlalu masalah. PSI masuk parlemen, Anda masuk juga parlemen saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Pada saat itu Anda menyampaikan langsung ke Presiden? Saya diam saja. Oh, diam aja. Saya diam saja, mendengar, terus selesai, ya udah saya pulang. Cenderung tidak mengatakan apa. Presiden nggak menyampaikan alasannya kenapa beliau menginginkan 3 hal itu tadi? Betapa jahatnya seorang Jokowi yang memiliki rencana ingin menggembosi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang membesarkan namanya. Entah Jokowi mendengar bisikan setan dari mana. Sebelumnya, Jokowi telah menyebutkan dan memprediksi 3 hal di dalam pemilu 2024. Pertama, Jokowi memprediksi Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres 2024 dan PSI akan masuk parlemen. Namun yang mengejutkan adalah dia juga memprediksi suara PDI Perjuangan akan turun. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Andi Wijayanto. Pernyataan itu disampaikan Joko Widodo saat temunya 2 hari sebelum pendaftaran Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres dari Prabowo Subianto. Andi mengaku tak mempermasalahkan soal kemenangan Prabowo dan masuknya PSI ke parlemen. Namun dia mengaku heran dengan sikap Jokowi yang seolah-olah menginginkan suara PDIP pun turun. Padahal PDIP masih menjadi partai Jokowi. Andi melanjutkan bahwa kemudian Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Menanggapi hal tersebut, John Sitorus mengungkapkan sifat jahat Jokowi. Jahatnya seorang Jokowi memang berencana ingin menggembosi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang membesarkan namanya. Ditulis dalam akun Twitter pada Sabtu 10 Februari 2024. Menurutnya, sosok Jokowi terlihat pelangap longo, memiliki nafsu kekuasaan. Di sisi lain, hengkangnya Marwar Sirait diduga bagian dari rencana Jokowi untuk menggembosi PDIP. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menduga bahwa pasca hengkangnya Marwar Sirait tentu akan berlabuh ke PSI. Hal itu sesuai dengan pengakuan ARA bahwa dirinya ingin ikut dan tegak lurus pada Presiden Joko Widodo. Maka yang pasti PSI itu menjadi partainya Jokowi. Usai keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ARA ikut Jokowi dan masuk PSI. Yang artinya masuk PSI itu sendiri sudah direncanakan jauh-jauh hari.
Hal ini berakibat pada turut hengkangnya 150 kader dari organisasi sayap PDIP, yakni Taruna Merah Putih, pasca Al pamit. Langkah pengembosan terbaru adalah penunjukan Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), meski baru hitungan jam menjadi kader partai. Penunjukan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI dilatar belakangi tujuan mengambil ceruk suara pendukung dan relawan Jokowi serta mencuri elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita tahu bahwa 2019 suara PDIP berkurang karena digerogoti PSI. Kesimpulannya, skema ini merupakan bagian dari rencana keluarga Jokowi mengembosi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Skema ini dilatar belakangi karena Jokowi yang merasa tidak nyaman di PDIP. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura Takar Lambi Sundel.